Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Di Balik Kalimantan. Oke semuanya, kita akan membahas lagi asal-usul misteri-misteri yang ada di Kalimantan sekarang. Oke, cekidot. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Banjar. Namun, sebelum Kerajaan Banjar itu ada yang namanya Negara Dipa. Bagaimana asal-usul Negara Dipa tersebut? Jadi zaman dulu yang pertama adalah zaman Hindu guys. Sekitar 1400 Masehi, seorang putra saudagar besar, dia bernama Empu Jatmika. Konon katanya ada yang mengatakan dari negeri Keling atau Kalingga di sekitaran atas Kediri katanya. Namun ada juga versi lain yang katanya dari India. Empu Jatmika memenuhi perintah almarhum ayahnya ini. Ayahnya ini adalah seorang saudagar tadi guys, bernama Mangkubumi, untuk berlayar mencari tanah yang panas dan harum baunya. Kemudian ia berlayar dengan mengikut sertakan istrinya yang bernama Sira Manguntur. Dia berlayar dengan kapal yang namanya Si Prabayaksa, mengarungi lautan luas sehingga sampailah di tempat yang dimaksud oleh Mangkubumi. Tempat yang dimaksud tadi adalah tanah yang harum katanya. Dia mencari, kemudian ketemulah, yaitu di Marampiau Margasari, sekarang terkenal dengan nama Amuntai ya. Di sana kemudian ia mendirikan Candi Laras dan istana beserta balairungnya serta perumahan pengawal-pengawalnya. Dan juga dari sumber lain ada juga menyebutkan bahwa sekitar kampung Palimbangan Amuntai sudah ada kerajaan sebelumnya dengan rajanya yang bernama Raja Kuripan, yaitu ibu kotanya Palembang Sari. Nah kemudian Empu Jatmika ini memiliki dua orang putra, yaitu yang dikenal Empu Mandastana dan yang paling populer ini adalah Lambung Mangkurat. Sekarang menjadi nama sebuah universitas ternama di Kalimantan Selatan. Empu Mandastana ini memiliki dua orang putra kembar. Yang pertama bernama Bambang Sukmaraga dan yang kedua adalah Bambang Patmaraga guys. Anak yang ketiga perempuan bernama Putri Karayang, bungsu yang bersuamikan Raden Ombak Gintayu. Konon katanya dari Cina guys. Kemudian sekitar tahun 1410 Empu Jatmika ini mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Maharaja di Candi. Di negeri yang dinamakan Negara Dipa ini, yaitu sekitar Candi Agung di Amuntai. Karena ia bukan kesatria, bukan kasta kesatria guys, dia hanya kasta Waisa katanya. Jadi pada zaman Hindu itu orang-orang itu memiliki kasta-kastanya guys. Maka untuk menghindari kutukan para dewata, ia membuat patung dari kayu cendana yang diletakkan di dalam candi untuk disembah. Namun lama-kelamaan patung cendana itu lapuk, lalu diganti dengan patung perunggu buatan negara Cina. Kekuasaannya meliputi Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Alai, dan Batang Amandit Labuhan Amas. Batang ini artinya itu sungai guys. Kemudian pada suatu hari Maharaja di candi berpesan bahwa apabila ia meninggal maka
kedua putranya tadi, yaitu si Mandastana dan Lambung Mangkurat, diperintahkan untuk bertapa dalam rangka mencari seorang putri yang akan dikawinkan dengan pangeran dari Majapahit katanya guys. Dan supaya mereka diangkat menjadi raja penggantinya. Wasiat lainnya, si Empu Jatmika tadi meminta agar patung Gangsa dibuang ke laut. Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat pun kemudian bertapa di sebuah gunung. Ketika bertapa di sebuah gunung, mereka berdua tidak mendapatkan hasil guys. Kemudian Lambung Mangkurat bermimpi supaya membuat rakit dan menyusuri sungai sampai ketemu ulak besar atau pusaran air yang besar. Dalam peristiwa itu Lambung Mangkurat akhirnya menemukan seorang putri yang konon keluar dari buih air bernama Putri Junjung Buih. Nah, namun Putri Junjung Buih ini keberadaannya masih kontroversi guys. Ada versi lain yang juga menyebutkan bahwa Putri Junjung Buih ini adalah manusia biasa yang bernama Galuh Ciptasari, tinggal bersama ibu angkatnya di daerah Balangan atau sekitar Gunung Batu Piring. Di mana suatu hari dia tergelincir guys di sungai, kemudian dibawa arus, kemudian diselamatkan oleh buih tadi yang akhirnya ditemukan oleh Lambung Mangkurat yang sedang bersemedi di arus sungai Balangan. Jadi ada dua nih, ada yang mengatakan bahwa Putri Junjung Buih itu hanya manusia biasa yang ditemukan oleh Lambung Mangkurat. Sumber yang kedua, Putri Junjung Buih itu timbul dengan sendirinya melalui air guys, buih-buih air gitu. Kemudian Putri Junjung Buih ini dicintai oleh Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga, anaknya si Mandastana tadi. Ya, keponakannya si Lambung Mangkurat. Jadi demi tugas yang diembannya untuk kelangsungan hidup negara Dipa, tiba-tiba Lambung Mangkurat ini membunuh kedua keponakannya. Selanjutnya, karena kesedihan sang orang tua, Empu Mandastana dan istrinya langsung bunuh diri, melakukan bunuh diri guys. Wah, kasihan sekali Empu Mandastana ini. Kemudian dalam langkah selanjutnya Lambung Mangkurat dengan si Prabayaksa berlayar ke Majapahit. Tentu saja Lambung Mangkurat disertai pendamping dan pengawalnya dan membawakan oleh-oleh kepada Raja Majapahit. Lambung Mangkurat pun bertemu dengan Gajah Mada guys dan pejabat-pejabat lainnya di Majapahit. Raja Majapahit Raden Wijaya pun bergelar Kertajasa, berkenan mengirim salah seorang putra angkatnya yang bernama Raden Putra dan Raden Penganten ke negara Dipa. Selanjutnya kembali ke negara Dipa untuk diadakan perhelatan atau perkawinan besar-besaran antara Raden Putra dengan Putri Junjung Buih ini tadi guys. Jadi Raden Putra ini diangkat menjadi raja di negara Dipa, asalnya dari Majapahit tadi guys, dengan gelar Pangeran Suryanata, dan permaisurinya adalah Putri Junjung Buih. Lambung Mangkurat sendiri ditetapkan sebagai patih. Kemudian juga ada sumber lain, Lambung Mangkurat ke Majapahit, Putri Junjung Buih dinobatkan jadi raja putri dan kerajaan berkembang dengan baik. Banyak yang melamar ingin mempersuntingnya, tetapi selalu ditolak dengan halus, dan ia hanya bersedia bersuami dengan pangeran dari Majapahit. Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih kemudian memiliki dua orang putra, yaitu Raden Surya Ganggawangsa dan Raden Suryawangsa. Kemudian daerah-daerah pun tunduk kepada kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Suryanata ini, adalah Sukadana, Sanggau, Batanglawai, Karasikan, Kota Waringin, Pasir, Kutau, Berau, dan yang sekarang dikenal dengan sebutan Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, dan Selatan itu sendiri. Oke, jadi itu asal-usulnya keberadaan Putri Junjung Buih tadi guys. Mungkin masih banyak sumber-sumber
yang lain. Tapi ini adalah sumber-sumber yang sudah dibukukan, guys. Oke, terima kasih. Tetap selalu di channel kita di Balik Kalimantan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.